Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube, dimanapun Anda mengikuti Marissa Official, channel sederhana aku, dan mudah-mudahan sederhana ini tapi bermakna dan punya nilai ibadah bagi kita semua yang membuat, yang menjadi bintang tamu maupun juga yang mengikuti terus-menerus dan menyampaikan kembali kepada yang dekat di hati segala kebaikan yang akan kita coba ulik dan sampaikan kepada Anda semua. Nah, sekarang ini di samping aku ada kembaran aku. Karena aku kan Marissa, dipanggilnya Ica. Karena aku lahir duluan, kadang-kadang aku suka dipanggil ibu. Nah, di samping aku ini namanya Dr. Karissa. Iya, dipanggil Ica. Ica juga, Ica 1, Ica 2. Kenapa 1? Lahir duluan. Lahir duluan. Nah, Dr. Karissa ini, atau aku manggilnya Dok Ica aja ya, biar nggak belibet gitu ya. Karena Ica tuh kan lebih akrab gitu ya, lebih menyenangkan, lebih gampang diucap juga. Betul. Aku pernah mengikuti wawancara beliau nih. Ya, karena aku juga mengajar hukum selain bisnis, bicara mengenai pidana, visum dokter, KDRT ya. Dan ternyata betul apa yang aku pelajari secara teori bahwa jika mau memukul pasangan hidup atau siapapun gitu yang lebih lemah, cari tempat yang nggak bisa ada bekas dengan mudah terlihat oleh dokter di visum. Nah, karena beliau juga dokter, tahu, tapi ternyata yang melakukan itu juga lebih tahu. Jadi dari situ aku punya apa ya, image yang baik terhadap beliau, Dr. Ica, bahwa apa yang diyakininya, apa yang dilakukannya, dan apa yang dialaminya semua atas izin Allah dan ada kebaikan, dan insya Allah kita bisa bersahabat ke depannya. Amin, insya Allah Bunda. Kalau sekarang datang udah peteng-peteng gini gelap, mudah-mudahan nanti lebih terang ya. Kita mungkin bawa anak-anak berenang. Insya Allah, iya. Aduh. Jadi ini ngalir aja. Kalau ada yang nggak mau dijawab nggak apa-apa. Ya karena buat aku nggak perlu terlalu hype, tapi ada yang baik yang kita bisa share. Jadi kayak knowledge sharing gitu ya. Nah, Dr. Ica, kapan sih mulai jadi Islam gitu ya? Itu dulu ya. Sudah lamakah, menengah, atau baru-baru aja gitu ya? Alhamdulillah baru banget Bunda. 2 tahun ini, tepatnya 15 Maret 2020. Ya, ingat itu hari Ahad. Dan awal pandemi ya? Dan awal pandemi, betul Bunda. Kita awal Maret ya Bunda, kalau nggak salah ya. Resmi diumumkan. Ya betul, itu lagi digalakkan harus pakai masker gitu ya, harus rajin cuci tangan, betul. Kantor juga WFH, WFO gitu kayak Bunda, betul. Itu sih masjid lockdown, itu di masa-masa itu Bunda. Tapi ya itu ya betul apa surat Al-Qasas ya, ayat 56 kan, Allah memberi petunjuk kepada yang dikehendakinya, dan Allah yang paling tahu siapa yang mau diberi petunjuk gitu ya. Jadi Ica waktu itu nggak tahu gimana ya, yang biasanya ngelihat perempuan pakai niqab tuh agak gimana gitu banget sih gitu ya, gitu ya. Terus orang nggak mau jabat tangan sama yang bukan mahram itu, Ica juga emang naksir gitu ya, gitu Bunda ya, salaman doang Ica pikir gitu. Tapi waktu itu Ica malah kayak Allah singkapkan lah ya gitu ya, itu malah kayak dimuliakan sekali waktu Ica memperhatikan ini wanita berniqab ini, kok hari ini. Itu sudah lama tuh waktu perhatian terhadap yang dianggap alien tadi. Awal Maret itu Bunda. Oh itu awal Maret. Kira-kira ya itu. Gak lama dong ya, jarak sampai akhir. 2 minggu Bunda. Ica. Iya. Cepet loh. Iya, buat banyak orang itu cepet ya Bunda. Tapi buat Ica itu lama banget Bunda. Jadi kenapa lamanya? Karena waktu Ica mulai ragu itu Bunda, Ica mulai nggak lakukan yang lama, yang Ica keyakinan Ica yang lama. Tapi yang baru juga Ica belum bisa. Buat yang udah rutin ibadah gitu, yang refleks ngeliat makanan kita berdoa, mau tidur kita berdoa, mau pergi kita berdoa, nggak melakukan sama sekali tuh langsung kayak orang takut, nggak pede gitu kan Bunda ya. Takut di jalan ada apa-apa, sebagai apa agamanya nggak tahu, nggak jelas gitu. Nah 2 minggu itu buat Ica kayak lama banget gitu Bunda. Ica gimana ya, kayak udah mulai ngulik-ngulik kan, ternyata setiap gerakan sholat tuh dari sisi kesehatan, jadi belum sampai ke pelajaran istilahnya tentang Islamnya, akidah itu belum masuk Bunda, cuma ngelihat kok banyak sunnah-sunnah itu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, banyak manfaatnya buat kesehatan karena latar belakangnya medis gitu ya, dokter gitu ya. Gitu. Jadi apa tuh yang bisa disampaikan ke pemirsa misalnya? Iya, misalnya dengan bahasa yang sangat umum ya. Betul. Bukan fakultas kedokteran. Iya, waktu itu salah satunya
katanya ada penelitian Bunda, waktu zaman pandemi itu dibilang virus corona tuh nggak langsung masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya 3-4 jam tuh ada di rongga hidung kita misalnya gitu. Nah harusnya kalau orang Islam tuh jaga wudhu itu dengan hirup ya, dengan wudhu yang benar ya. Iya betul. Nah itu berarti orang Islam orang yang terakhir kena corona. Masa sih Ica mikir gitu? Coba Ica hitungin waktu sholatnya orang Islam, Ica mikir gitu. Waktu dulu taunya subuh tuh jam 5, zuhur tuh jam 12. Oh kan lebih dari 3-4 jam, Ica pikir gitu. Ternyata ada duha gitu kan. Oh iya tahajud juga ya. Iya betul. Kan kalau ke zuhur ke asar pas 3 jam lah, Ica pikir jam 3 ke 6 maghrib pas. Tapi maghrib ke isya cuma 1 jam. Isya ke subuh kan jauh lagi. Ternyata banyak sholat malamnya ya gitu kan. Oh iya bener juga ya gitu. Terus Ica mempelajari manfaat gerakan sholat. Ica pikir oh yang sujudnya aja kali yang bermanfaat kan ya. Oksigennya darah langsung ke kepala gitu. Betul. Kalau itu masuk di akal lah ya. Tapi ternyata Bunda pas Ica kulik-kulik itu dari berdiri sampai salam yang sekedar tolah-toleh ya Ica pikir gitu. Semua ada manfaatnya secara kesehatan. Jadi Ica makin terpesona gitu ya. Kok bisa sih ajaran yang dari berabad-abad lalu, belum tahu 14 abad lalu ya mikirnya, berabad-abad lalu kok inline sama sekarang ya gitu. Waktu itu seperti itu sih Bunda, sampai juga ada kepikiran waktu itu Ica diskusi sama adik Ica ya, dokter umum. Kalau Ica dokter gigi, beliau dokter umum. Dik kamu kalau baca referensi yang the latest one kan, saya bilang gitu dong. 5 tahun terakhir ya iyalah kata dia gitu kan. Iya iyalah Kak gitu kan. Nah kalau yang kemarin itu memang Tuhan, saya bilang gitu. Kenapa harus ada Rasulullah ya, harus ada Nabi Muhammad lagi diutus. Harusnya kan beda sama Nabi dan Rasul yang sudah diutus sebelumnya. Waktu itu Ica, pemikiran Ica gitu. Harusnya kan pamungkas ya, harusnya paripurna, sempurna gitu ya. Kenapa masih ada Rasulullah lagi? Dan Rasulullah itu benar-benar hidup ya, banyak saksinya gitu ya. Bukan hoax. Betul. Hadis betul. Sanatnya juga bisa dirunut betul, gitu ya. Betul. Terus kata adik Ica, ya terus kalau nanti ada nabi lagi, lo pindah lagi kata dia gitu kan. Alhamdulillah ya, janji Allah nggak ada nabi setelah itu ya, penutup para nabi beliau ini, masya Allah. Jadi di situ Bunda kira-kira antara lain yang menghantarkan Ica akhirnya tadi. Jadi akal yang membawa kepada hidayah. Iya, mungkin bisa dibilang begitu ya Bunda ya. Dan gitu pemikiran kritis ya untuk menyatakan bahwa yang terjadi dalam hidup ini memang sama gitu ya dengan apa yang dia. Walaupun bahasa Quran kadang-kadang terlalu tinggi ya. Kita butuh hadis untuk mengejawantahkan sebagai contoh hidup Rasulullah hidup. Luar biasa ya. Nah, anak-anak gimana? Sehat? Alhamdulillah. Umur berapa sekarang? Yang pertama perempuan umur 10 kelas 5. Ya. Yang kedua umur 8 kelas 3 SD. Yang terakhir TKB umur 5 laki-laki. Itu malaikat-malaikatnya ya. Iya. Amanah dari Allah ya, insya Allah Bunda. Bentar lagi dapat ini nih, masa the growing pain nih. Iya. Itu deg-degan pada Bunda. saat SMP terus mulai jatuh cinta. Begitu. Biasanya kalau anak perempuan ya, pengalaman aku pribadi, musuh pertama tuh ibu. Ibunya kayak nenek sihir. Malah musuh ya Bunda. Tapi nanti setelah melewati itu, yang dicari pertama kali ya ibunya gitu. Kembali menjadi bersahabat tuh usia 20-21. Terus katanya teorinya begitu. Udah terbukti ya Bunda? Iya. Tapi aku nggak punya anak laki, jadi nggak ada pembanding. Yang laki ya. Nah, pengen tahu nih tentunya pemirsa di rumah gitu ya. Kalau seorang dokter Ica yang demikian, masya Allah gitu ya pencariannya dan pembuktiannya secara ilmiah juga, hari-hari itu bisa diceritain ngapain aja, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi gitu ya, dengan kegiatan berdokter giginya gitu ya. Dan di mana masa-masa dokter Ica sekarang mendapatkan penguatan keilmuan yang tentunya harus mengejar lagi. Kalau kita aja yang lahirnya Islam begini modelnya telat mulu gitu. Kita dalam artian cemburu positif loh kepada para mu'alaf ini, masya Allah. Baru tapi hidayah yang kencang itu membuat jadi tiba-tiba ini bukan a step ahead tapi very few ahead gitu loh. Masya Allah. Anak-anak itu gimana? Iya Bunda. Apa punya teman-teman komunitas yang mendukung? Iya itu pasti Bunda. Mungkin bisa dibagi. Betul Bunda. Jadi sejak memeluk Islam itu Bunda, yang paling
menurut Ica ya yang mengubah banget itu memang mindset Ica ya terhadap waktu terutama. Oh, ini akidah udah mulai dapat ya Betul, jawabannya. Udah betul. gitu time management ya. Betul. Jadi kan waktu Ica yang tadi Ica penuh kegalauan itu, Ica disarankan ke Mualaf Center. Di Mualaf Center itu Ketemu sama almarhum ya. ketemu bukan harus sama Ustazah ya, Oh, karena oke, kan Ahmad, buat ya, dia betul. betul Bunda Sri namanya. Beliau insinyur pertama wanita di Indonesia, Oh, Bunda. udah sepuh kan? Udah sepuh. Masya Allah. Dan Masya Allah, karena insinyur pertama kan, jadi menjelaskannya memuaskan logika, akal, iman, masuk semua Bunda. Cuma ngomong Masih ada, aki, ya? masih alhamdulillah Salam, sampai hari mau ini, ketemu. Masya Allah. Iya ya Bunda. Jadi beliau itu menjelaskan tentang tauhid, rukun iman, rukun Islam. Tapi Masya Allah Bunda itu Ica nangis 3 jam, dari jam 9 sampai jelang azan zuhur. Itu Ica kayak di hati tuh konfirmasi, iya ini Allah yang benar. Kalau Allah tuh nggak bisa disamakan dengan makhluk, nggak bisa bergantung pada seseorang atau sesuatu untuk hadir ke dunia dan sebagainya. Kalau masih bergantung berarti bukan Allah dan sebagainya itu Bunda. Jadi istilahnya kali Ica bekalnya itu doang Bunda, sampai terakhir dikatakan waktu udah azan gimana Dokter Ica mau gimana ya Ica mau belajar dulu Bunda, boleh silakan, tapi mohon maaf belum dihitung pahalanya, algonya belum jalan, dibilang gitu kan. Terus kenapa Bunda? Soalnya belum syahadat, dibilang gitu kan. Terus, oh ya memang Jadi syahadat itu isinya apa Bunda? Percaya Allah itu esa, percaya Muhammad utusan Allah, percaya. Ya udah itu syahadat. Ya udah Ica syahadat. Gitu doang Bunda. Nggak ada setelah ini konsekuensinya. Iya. Dan Ica nggak mikirin setelah itu ya Bunda harus gimana. Dan memang nggak dibilangin Bunda kalau misalnya apa nanti tuh haram sama suami dan sebagainya. Itu mungkin juga cara Allah Bunda. Beliau nggak salah sih. Ica juga nggak merasa terjebak karena beliau memang nggak tanya Ica tuh statusnya udah punya suami belum, anak belum. Pokoknya syarat-syarat aja gitu ya. Nggak ada Bunda, iya. Mungkin kalau hari itu Ica dibilangin, tapi setelah ini haram sama suami, Ica nggak jadi kali Bunda. Mungkin ya Allah paling tahu Bunda ya cara kita. Gitu. Nah sejak saat itu kan Ica dibilangin setelah ini Ica bisa apa namanya untuk mandi besar, udah dikenakan kewajiban sholat. Sejak hari itu Bunda. Hari pertama udah mulai sholat. Padahal belum diajarin Bunda. Jadi Ica pakai YouTube. Pakai YouTube. YouTube. Masjid lagi lockdown Bunda. Iya. Jadi Ica jadiin HP YouTube tuh kayak imam. Masya Allah. Jadi Ica tuh dapat pahala tuh, kayak ikhtiar kan. Allah kan menghargai ikhtiar orang yang masih lahir. nggak tahu tuh diterima atau enggak ya Bunda ya. Jadi waktu itu nggak tahu deh, orang Ica belum diajarin kan Bunda. Tapi Ica udah dibilang Ica udah kena kewajiban sholat gitu kan. Terus kalau mungkin bisa aja ya Ica sebagai mualaf Ica pikir ya Allah maafin lah ya kalau Ica belum bisa kan belum diajarin. Terus atau situasinya Ica masih ngumpet-ngumpet nggak apa-apa kali ya nggak sholat. Alhamdulillahnya iya. Nggak terima nasib lah istilahnya. Betul. Kok ya Allah kasih taufik hidayahnya justru Ica harus perjuangkan sholatnya gitu kan. Dapat ayat jadikan sabar dan sholat penolongmu gitu. Jadi udah apapun yang terjadi yang Ica harus perjuangkan justru sholatnya gitu. Mau Ica nanti diapa-apain ya udah. Sabarnya gitu. ya. Sabar. Betul. Dulu nih. Betul. Nah itu Bunda kalau Bunda tadi nanya keseharian Ica, dari situ tuh langsung mindset Ica berubah. Ica tuh kayak hidup cuman dari sholat ke sholat. Itu dong. Persis Bunda. Karena kalau dibilang hidup itu buat nunggu azan, cuma nunggu betul, ya, cuma kerja itu nunggu sholat gitu Bunda. Jadi itu yang Ica rasain juga seperti itu Bunda. Dan dari situ kayak nggak ada hal lain yang lebih penting dibanding sholat gitu ya. Jadi ketika kita punya masalah di pekerjaan, toh sampingan, nanti toh juga berlalu gitu ya. Masalah di keluarga, toh sampingan gitu. Ini yang membuat aku cemburu dengan para mualaf nih guys. Aku kadang-kadang kalau dalam pekerjaan itu ada masalah, aku masih emang aku kembalikan kepada Allah gitu, tapi masih lebih berat ngurusin kerjaan itu. Jadi cara ikhlas melepaskan itu kita perlu berteman. Sama sih Bunda, masih belajar juga. Buat saling menularkan karena ikhlas itu kan mudah diucapkan, tapi dalam praktek itu is not that easy. Iya, betul Bunda, betul. Gitu Bunda. Nah sejak saat itu tadi nggak ada yang lebih penting dari sholat, nggak ada yang lebih penting dari baca Al-Quran, nggak ada yang lebih penting daripada
menuntut ilmu, belajar, kajian, iya, apalagi itu ya bunda. Aku masih tuh syaitonnya tuh. Tapi kan bunda berdakwah kan? Iya, itu ya Allah, Masya Allah, itu juga amal soleh bunda. Iya. Iya, nggak apa-apa bunda. Nah, jadi itu sih Mau bunda. nanya lagi nih dokter Ica, ngajinya itu dalam sehari pasti selalu nggak? Iya. Oh. Jadi Kapan tuh masa-masa ini kan perlu juga iya, untuk kita yang betul. lahir dalam Islam kadang-kadang sehari itu bisa loh kita lupa nggak ngaji. Iya. Karena kita ngerasa, Betul. ih surga udah pasti nih, belum tentu juga langsung. Iya, jadi Ica tuh pernah dengar kajian. Mohon maaf banget Ica lupa. Waktu itu belum kenal nama ustadz Iya. ya bunda. Jadi waktu itu alhamdulillahnya waktu itu Ica kok dia denger kajian ini gitu ya, bahwa jangankan seminggu kamu nggak baca Al-Quran gitu ya, sehari aja kamu nggak baca Al-Quran itu azab loh. Itu Ica langsung cek gitu bunda. Betapa ruginya ya. Ya gitu ya. Dan aku mendengar ini Azab, dari Bunda. seorang mu'alaf yang mengejar ketertinggalannya. Sesungguhnya kami pun yang lahir Islam, kita tertinggal loh. Iya bunda. Jadi Ica sih ngerasanya justru Ica mengejar ketinggalan. Ica kan berarti di umur 36 tuh bunda dapat hidayah itu ya, tahun 2020, sekarang Ica 38. Nah sejak saat itu tadi bunda Ica coba atur, kan belajar sedikit-sedikit tuh bunda, apa ya sunnah waktu bangun tidur tuh harus mulai dengan apa gitu ya. Mulai misalnya dari Ica startnya dari tahajud ya, misalnya dari tahajud, terus abis itu Ica zikir. Nah terus abis itu kalau masih nunggu subuhnya belum datang juga Ica baca Al-Quran dulu. Dan biasanya di antara tahajud ke subuh itu bunda banyak dapat surat cinta dari Allah itu. Dengar, ulang lagi sekali lagi. Itu poinnya tuh kalau kita mau dapat ridho Allah yang optimal adalah masa-masa dari tahajud ke subuh. Subuh itu bunda. Itu Ica saat berapa lagi kali? tidur enak-enaknya loh. Dokter Ica, iya sih. Iya. Saytonnya di situ kan. Iya. Tapi itu ya bunda. Wahai aku manusia berselimut. Ica dari Isya itu udah diniatkan bunda. Kan Ica nanti Jadi alarmnya dari malaikat ya. iya insya Allah mendahului alarm. Alarm tetap pasang bunda. Tapi Ternyata seringnya terbangun sebelum alarm. Itu Kita percaya nikmat, bahwa ada alhamdulillah. malaikat tuh dalam hidup kita Iya. yang mencatat dan membangunkan. Iya. Juga bertanggung jawab. Iya, dan Ica pikir kan tahajud itu kita datangin Allah gitu ya. Tapi sebenarnya kebalik itu justru panggilan Allah buat kita. Jadi ketika kita kebangun itu alhamdulillah. Iya. Memeluk ya. Iya, gitu bunda. Jadi Dari mana nih Ica pelukanku konsep, gitu iya. ya? Jadi kayak kita ke tanah suci itu kan dibilang bukan kita yang ke sana, kita memenuhi panggilan yang Allah ya. Jadi ketika tahajud itu Ica bisa tahajud tuh langsung alhamdulillah dibangunin tahajud ya Allah. Dari Isya itu udah berniat. Ya Allah, ya Allah, bangunin Ica ya nanti gitu ya. Tapi Ica tetap jaga-jaga kalau Ica enggak kebangun. Iya tetap Ica gitu. Terus Ica qiyamul lail dulu bunda. Abis sholat sunnah setelah Ica sholat dulu juga. Kalau Ica nggak kebangun, Ica udah qiyamul lail 2, sudah witir. Ica sudah gitu dulu bunda. Jaga-jaga jadi nggak hilang semuanya gitu bunda. Kalau bangun-bangun pas subuh kan, waduh ruginya banyak bunda. Jadi Ica double backup. Masya Allah. Gitu bunda. Ini loh, kita lahirnya Islam nggak begini loh. Gitu Ya, bunda. ya, Jadi ya. ya itu nggak tahu ya bunda, itu alhamdulillah itu terus setiap Ica ya sedikit taunya apa ya baru Ica lakukan. Belum tahu waktu dulu, belum tahu ada sedekah subuh, tapi setelah tahu insya Allah diniatkan gitu, disiapin kalengnya ya, karena kita perempuan nggak ke masjid, nggak ketemu orang mungkin ya. Ica siapin tempatnya gitu emang buat di situ gitu. Aku niatkan ya Allah sedekah subuh ini ya mudahkan urusanku ya Allah gitu, dekatkan aku sama engkau gitu bunda, berikan keistiqomahan gitu bunda. Terus udah terus Ica ingat-ingat harus apa aja, zikir-zikir tadi ya bunda kayak gitu. Terus itu waktu terbaik juga untuk tadi ya baca Al-Quran sebelum subuh sama sesudah subuh tuh. Nah ini pertanyaan yang anggap ini awam. Emang nanti ketika habis subuh mau kerja nggak ngantuk di tempat kerjaan? Nah gitu kan, ini pertanyaan maaf bodoh betul, ya. betul. Tapi mungkin pertanyaan yang terdengar remeh ini justru ingin diketahui. Betul bunda. Sama Ica juga mikirnya gitu kan bunda. Nggak ngantuk Betul, gitu ya. bangun jam 2, jam 3 gitu kan bunda. Terus lanjut ya kalau enggak. Soalnya Ica pernah ngetes bunda, Ica pernah tes semuanya. Pernah Ica habis tahajud, Ica tidur lagi gitu ya. Subuhnya yang kesiangan, sunnahnya dapet,
wajibnya nggak dapet ya, maksudnya ya tetap bangun, tetap sholat, cuman ya udah terang lah bunda ya, udah 5:30 gitu kan, udah jam 5 gitu, sayang gitu kan kalau kita denger azan kan, masya Allah ya, jawab azan, kita doa setelah azan gitu kan, terus azan ke iqomah itu katanya mustajab ya, itu kalau dilewatkan sayang banget gitu kan. Jadi itu bunda, Ica udah pernah nyoba ngetes, wah pokoknya berarti Ica gak bisa nih kalau habis tahajud Ica tidur lagi gitu. Dan memang bunda, kan memang sunnahnya itu sebelum subuh tuh kan kita justru mandi ya bunda, mandi sebelum subuh, betul. Nah kalau dipikir dingin apa gimana, ada air hangat ya. Betul. Terus juga ternyata bunda, Ica itu praktekan waktu Ica di pesantren bunda, itu yang pesantren Umi Iren itu tuh, Ica mau nggak mau mandi sebelum subuh, karena pas habis selesai subuh zikir pagi Ica tuh harus berangkat kerja. Jadi tetap PP Jakarta Sentul waktu itu. Alhamdulillah 3 bulan di sana dengan kondisi seperti itu, flu pun enggak bunda, enggak sakit sedikit pun. Jadi guys, ini intisari dari kepasrahan total kita pada Allah Azza wa Jalla, melakukan semua yang wajib plus juga sunnahnya, dan membersihkan diri di saat yang tepat, dan kita menjadi imun terhadap hal-hal yang pada saat orang-orang menganggap ini wabah, kita terbersihkan. Makanya Masya Allah. niatnya cuman mau menaati ya sunnah Rasul, menaati perintah Allah gitu ya, mendapat keberkahan, mendekatkan diri sama Allah, tapi bonusnya banyak gitu ya bunda. Jadi Dokter Ica, banyak sekali yang ingin aku ulik ya, tapi aku kepengen kita ketemu lagi nih. Ya insya Allah, baru sampai subuh doang ya bunda ya, belum sampai tidur malam lagi. Belum lagi bagaimana harapan, tentu diri sendiri ya. Nah setelah itu harapan kepada anak-anak, mungkin keluarga terdekat, ibu ya kan, nanti kita bikin beberapa kali pertemuan ya. Insya Allah bunda. Dan insya Allah dalam kanal YouTube aku ini bukan soal yang hype itu ya, yang heboh-heboh. Itu lucu, itu boleh, itu berbagi, tapi jikalau itu merupakan luka ya dan trauma, jikalau nggak harus diungkapkan nggak apa-apa juga. Jadi aku tuh lebih senang berbagi hope ya, dan berbagi prasangka baik pada The Almighty Allah Azza wa Jalla, karena hidup kita belum di surga. Betul. Ya kadang-kadang tuh kalau setannya lewat gitu ya, kan iman tuh fluktuatif ya, melangkah roda gitu. Pas lagi di bawah dan kita nggak punya teman yang deket ya untuk shoulder to cry on gitu, atau salah gaul, salah juga nanti kita merespon kondisi gitu loh. Nah itulah, selain kita zikir, sabar, siapa teman yang dekat sama kita yang bisa jadi itu harus dipegang. Dan saudara itu nggak harus lahir dari rahim yang sama, ada hubungan darah ya, ada orang yang lahir dari hati. Mudah-mudahan abadi ya, karena Rasulullah juga menganggap ya kita semua bersaudara. Kita Muslim, kita bersaudara, dan kita masih menunggu Mbak Tere juga ya. Aku tuh pengen ini juga. Dokter udah baca nggak buku dia? Udah, alhamdulillah. Guys. Ini daging semua. Daging semua. Saking dagingnya semua jadi bingung nih dendengnya mana. Terus sampai ditandain semua kan bunda. Tapi rasanya aku mesti baca ulang lagi. Tapi inti dari semua ini semua bagus kan, daging semua. Ada yang super duper dagingnya itu, apa sirloinnya yang Kobe. Kalau halal dan mahal tuh Kobe ya dari Jepang. Itu tadi Anissa 171 dan 157. Itu yang waktu aku belajar mengenai kemu'alafan, karena nenekku kan mu'alaf yang cerita, aku luput. Jadi aku baru tahu, oh ini jawabannya Quran surat An-Nisa. Janganlah berlebih-lebihan wahai kaum itu ya. Janganlah janganlah tidak yakin terhadap siapa yang disalib gitu ya. Karena mereka yakin gitu loh. Kalau kita mah yakin, udah tertulis. Iya, betul, Masya Allah. Kita tunggu nanti ya bersama si penulis buku yang bikin nama aku nih. Dan jadi episode berbeda. Tapi Dokter Ica, makasih banget. Terima kasih bunda ya. Untuk teman-teman dan keluarga yang mendorongku dari rumahku yang tidak ada studio ini, tapi begini. Masya Allah, ini rumahnya Masya Allah. It's my mom ya, Mika orang Jawa Timur ya, masih saudara jauh dari The Gus Dur. Oh iya. Ini ibunya Ikang gitu ya. Dan ya gitulah.
Ini Sultan. Bintaro. Bintaro. Sampingnya Marisa Hatun. Aduh, makasih Ini Bu Dokter. Ceritanya ini dokter. Bu Dokter. Lebih asik, lebih pintar dokter. Terima kasih banyak datangnya. Salam sayang buat Bunda, saya anak-anak, makasih. keluarga. Ya, insya Allah Udah saya sampaikan. sampaikan dan insya Allah kita jumpa lagi nih. Amin. Mohon maaf makanannya. Udah kenyang banget. Itu ya. Lengkap Nasi banget. kebuli bangmo itu halal dari awal mereka usaha. Sekarang kalau kita ngetik itu dia insya Allah di GrabFood maupun GoFood paling atas. Ya, Jadi kita dukung yang halal ya karena mereka sadar sekali bahwa harus halal buat umat. Betul. Itulah guys. Iya. Kapan-kapan kita ngomong tentang halal ya. Iya. Nanti aku juga mau bagi buku aku baru 2 sih, halal di Vietnam, halal di Thailand. Yang Jepang tertunda karena kemarin pandemi, jadi nggak bisa balik Olimpiade Tokyo. Terus ke Belanda sama belum selesai. Jangan-jangan Turki dulu nih. Iya, iya. Dan menariknya di Turki ada 4 mazhab. Iya. Gimana cara mereka bisa ketemu sampai akhirnya bisa Betul, keluar betul. fatwa. Kita punya satu aja masih berjuang. Jadi ada hal yang baik yang kita bisa sharing dan Betul. mudah-mudahan kedepannya banyak hal positif kita bisa lakukan bersama. Amin, Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama Bunda. Sampai jumpa. Guys, sampai jumpa ya. Ikuti terus Marisa Official.